Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai stem cell bagian yang kedua ya. Kali ini kita kan, kalau kemarin kita kan membahas definisi stem cell sampai ke klasifikasi stem cell ya. Kali ini kita akan membahas khusus tentang embryonic stem cell ya. Nah, nanti ini pembahasan kita embryonic stem cell ya. Apa tuh embryonic stem cell itu? Jadi embryonic stem cell itu ya stem cell yang diambil dari embrio nih ya. Jadi kalau ada sel spermatozoa ya, bertemu dengan ovum ya, nanti kan dia kan jadi zigot ya. Setelah dia jadi zigot, nanti kan dia akan berkembang jadi molura, blastula dan seterusnya ya. Nah, pada hari ke-5 sampai ke-7 ya, kira-kira 1 minggu terjadi blastula. Nah, di blastula itu ada blastokisnya. Nah, di bagian padat nanti ada yang disebut dengan inner cell mass ya, ini inner cell mass ya, inner cell mass. Nah, ini yang diambil dengan teknik macam-macam ya, dengan misalnya mikrodiseksi misalnya, atau dengan metode imunologi ya, atau dengan sinar laser misalnya ya, nanti ini bisa diambil. Nah, inilah yang disebut dengan embryonic stem cell, karena ini mempunyai ciri khas dari stem cell dan diambil dari embrio. Nah, nanti ini yang dikembangkan menjadi berbagai macam sel yang lain ya, ini sehingga disebut dengan embryonic stem cell karena memang asalnya dari embrio. Kita lanjutkan. Nah, sumber embryonic stem cell itu lah, embrionya dari mana gitu ya. Nah, nanti sumber embrionya itu ya, untuk sumber embryonic stem cell bisa didapatkan dari fertilisasi in vitro, bisa dari somatic cell nuclear transfer, bisa dari parthenogenesis ya, atau bisa juga dengan double sperm cloning ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini jadi kalau ada fertilisasi in vitro itu ya, jadi kalau pada wanitanya dulu ya, ini nih dilakukan stimulasi atau perangsangan ovarium ya, sehingga bisa ovulasi ya, super ovulasi kan. Kalau cuma satu ya nanti risiko gagalnya, kalau gagal ya sudah, nanti harus nunggu yang waktu yang lain ya. Makanya dibuat super ovulasi sehingga nanti bisa diambil sel telurnya itu tidak hanya satu ya. Nah, kemudian sel telurnya ini yang matang diambil ya. Setelah diambil nanti bisa dilakukan pembuahan atau fertilisasi in vitro ya. Ini dengan mempertemukan sel telur dengan sel spermatozoa secara in vitro ya, atau juga bisa dilakukan dengan intracell sperm injection ya. Jadi sel spermanya itu langsung disuntikkan ke atau dimasukkan ke dalam sel ovum ya, sehingga nanti jadi zigot ya, jadi morula ya, jadi blastula ya, kemudian transfer ke rahim. Nah, kalau sudah begitu tadi ya, embrionya, blastulanya nanti bisa dijadikan sumber embryonic stem cell ini ya tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dari sumber embrionya itu dari somatic cell nuclear transfer ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini ada donor sitoplasma. Jadi dari sel telur itu diambil intinya ya. Nah, sitoplasmanya tetap sitoplasma sel telur ya. Kemudian dari sel somatik yang lain diambil intinya ya. Nah, kemudian inti selnya itu dimasukkan ke sel telur yang tadi sudah diambil intinya ya, kemudian dirangsang ya, sehingga hasil perangsangannya itu akan mengaktifkan sel yang tadi dimasukkan nukleus ke dalam sitoplasmanya ya, ke dalam selnya ya, sehingga jadilah
sigot dan seterusnya ya, jadi blastula, kemudian ini jadikan sumber embryonic stem cell ya. Nah, dasar dari pemikiran ini itu adalah begini, baik dia embrio ya ataupun dia yang dewasa, jumlah kromosomnya kan sama ya, jumlah kromosomnya kan sama. Tetapi misalnya ya sel bayi ya, sel bayi dengan sel kulitnya dewasa misalnya sama, ketika seseorang itu bayi dan seseorang itu dewasa sama ya. Nah, sel telur itu kan juga sebelum dia mengalami meiosis, pembelahan ya, dia kan kromosomnya sama dengan yang dewasa ya. Setelah dia ada penyatuan ya, penyatuan dengan sel spermatozoa ya, misalnya sudah mengalami meiosis ya, sudah sempurna, tinggal separuh dari kromosom induknya misalnya, dia dapat sel spermatozoa ya, kan membawa separuh kromosom dari bapaknya ya. Nah, kan bersatu di situ, jumlah kromosomnya kan sama, tetap 2N ya. Nah, karena kan diploid ya. Nah, apa yang menyebabkan sama-sama kromosomnya kok bisa berbeda-beda ya? Kalau sel telur dengan sperma itu bisa jadi embrio, tapi kalau yang lain kok tidak bisa. Nah, ini ada kemudian memunculkan teori atau anggapan. Nah, berarti ada sesuatu di sitoplasma sel telur itu yang bisa memicu pembuat kromosom yang di dalamnya itu, gen-gennya itu akan menjadi seperti ketika dia awal kehidupan gitu ya, sehingga ternyata betul ya, sehingga ketika inti sel itu ditransfer ke dalam sebuah sel yang sudah, sel telur yang sudah diambil intinya ya, maka sel telur yang disumbang dikasih nukleus tadi, ketika dirangsang dia bisa jadi embrio gitu. Nah, itu namanya somatic cell nuclear transfer ya. Kemudian bisa juga didapatkan embrionya itu dari parthenogenesis ya. Jadi sel telur kemudian dilakukan stimulasi buatan ya, artificial stimulation ya, misalnya dengan aktivasi dengan listrik misalnya, atau menginjeksikan kalsium ke dalam sitoplasma ya, atau diberikan sikloheksimid ya, atau bisa juga diberikan sitokalasin ya. Nah, nanti ini jika sel telur dari ibu ini ya tanpa dilakukan pembuahan, dia bisa mengalami membentuk sigot ya, sehingga tanpa pembuahan dia bisa membentuk embrio. Nah, ini disebut dengan parthenogenesis ya. Ini cara yang ketiga ya. Nah, cara yang keempat itu double sperm cloning ya. Jadi kalau misalnya intrasitoplasmic sperm injection ya, itu kan sel telurnya dibuahi dengan sel sperma, satu buah sel sperma saja ya, dimasukkan ke sini ya. Jadi in vitro fertilisasi atau intrasitoplasmic sperm injection embryonic stem cell ya. Ada juga yang tadi somatic nuclear transfer ya, ovum, kemudian diambil inti selnya, kemudian dapat donor inti sel dari sel yang lain ya, sel dewasa ya. Jadi somatic cell nuclear transfer, jadi sigot, embrio ya. Jadi intinya jadi somatic cell nuclear transfer embryonic stem cell ya. Nah, kalau yang double sperm injection itu, double sperm cloning itu adalah seperti ICSI ini ya, cuma yang dimasukkan itu langsung dua sperma, dua sel sperma dimasukkan dalam satu sel ovum ya, sehingga nanti menjadi embrio juga ya, sehingga disebut dengan double sperm cloning embryonic stem cell ya.
Ya, saya kira demikian dulu pembahasan embryonic stem cell ya, pembahasan yang bagian ketiga insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.